Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Saiful Anwar. Hari ini insya Allah kita sama-sama akan membahas materi tentang tata cara pengurusan jenazah. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah sama-sama berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur dan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini tentang tata cara pengurusan jenazah. Perlu kita ketahui bahwasannya seorang muslim dan muslimat wajib mengurusi jenazah. Hukumnya adalah dalam kehidupan ini umat Islam punya kewajiban yaitu fardu kifayah terhadap saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Fardu kifayah adalah apabila sudah dikerjakan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban bagi umat Islam yang lainnya. Jika salah satu seorang di antara kita sudah melaksanakan tentang tata cara mengurus jenazah, maka untuk umat Islam yang lainnya gugurlah kewajibannya. Ada 4 fardu kifayah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir yaitu memakamkan jenazah lalu mendoakannya. Ketika kita sedang memandikan jenazah, kita harus tahu tentang tata cara mengurus jenazah. Salah satunya yaitu ada beberapa syarat yang harus kita pelajari dan yang kita pahami. Yang pertama adalah beragama Islam, berakal, balik, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum memandikan jenazah, terpercaya, amanah, dan mampu menutup aib jenazah. Anak-anakku, ketika kita memandikan jenazah, lalu seketika menemukan hal-hal yang janggal, maka kita tidak perlu membicarakan di depan muka umum. Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat salah satu seseorang memandikan jenazah harus amanah. Lalu siapa saja yang dapat memandikan jenazah? Yang pertama, ketika jenazahnya seseorang perempuan, maka yang berhak memandikan jenazah seorang suami. Lalu perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan seperti kakak adik, orang tua, atau anak perempuan. Lalu perempuan yang masih tidak memiliki hubungan keluarga. Lalu laki-laki yang masih mahram. Begitupun jenazah seorang laki-laki. Siapa saja? Yang pertama, anak perempuannya, atau ibunya, atau istrinya, atau laki-laki yang masih mahramnya. Anak-anakku, tahapan pertama ketika sedang memandikan jenazah, maka kita harus mewudukan jenazahnya. Ketika jenazah laki-laki, yang pertama yaitu niatnya adalah nawaitul wudu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Lalu untuk niat mewudukan jenazah perempuan yaitu nawaitul wudu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Lalu setelah mewudukannya, maka kita diwajibkan memandikannya. Ada niat yang harus kita baca sebelum kita memandikan seorang jenazah. Yaitu niat yang pertama untuk jenazah seorang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat memandikan jenazah untuk memenuhi kewajiban dari jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Adapun untuk jenazah seorang perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah perempuan ini karena Allah Ta'ala. Lalu tahapan yang kedua yaitu mengkafani jenazah.
pada saat sedang melaksanakan mengkafani jenazah, maka wajib dilakukan yaitu adalah menutup seluruh badan jenazahnya. Dan hal-hal yang dilarang dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, laki-laki haram dikafani menggunakan kain sutera. Yang kedua, mengkafani dengan kain yang tidak layak bagi jenazah. Adapun yang ketiga, tidak menutup aurat jenazah. Anak-anakku, tahapan yang ketiga pada saat menyolati jenazah yaitu disunnahkan berjamaah dan membagi saf menjadi 3 baris. Kita saksikan bersama-sama di dalam sholat jenazah ini seorang imam sedang melakukan atau sedang menyolatkan jenazah dan berposisi di bagian kepala. Lalu siapakah jenazah ini? Jenazah ini adalah seorang laki-laki. Dan pada gambar kedua, seorang imam sedang melaksanakan sholat berjamaah atau menyolatkan jenazah dan posisi imam sedang berada di tengah-tengah. Lalu siapakah jenazah tersebut? Yaitu seorang perempuan. Nah, perlu ketahui bahwasannya kenapa seorang imam ketika sedang melaksanakan sholat jenazah laki-laki berada di bagian kepala? Karena seorang laki sejatinya adalah seorang pemimpin keluarga. Adapun seorang perempuan yaitu orang yang mengandung, melahirkan. Baik, anak-anakku yang bahagia. Rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga adalah 4 kali takbir, yang keempat adalah mengangkat tangan saat takbir pertama sampai keempat, yang kelima membaca suratul Fatihah, yang keenam membaca salawat Nabi, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, yang kedelapan adalah salam, dan tahapan yang terakhir pada saat mengurusi jenazah, kita hantarkan jenazah sampai ke liang lahat atau memakamkannya. Lalu batas minimal lubang kubur adalah galian tanah yang dapat menyembunyikan bau jenazah dan menjaganya dari binatang buas. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah dan menurut sunnah Rasulullah SAW. Lalu si jenazah dihadapkan kepada kiblat dan lalu dikuburkan dan ditutup sampai dengan rapi dan lalu didoakannya sampai dengan selesai. Begitulah materi tentang tata cara mengurusi jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama mendapat manfaat yang sangat besar. Semoga ilmu kita manfaat untuk diri kita semuanya dan untuk orang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.